Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Helena sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistematis Data dan kepada teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Naisau dengan NIM 201051262 sebagai moderator. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai database yang kami bangun mengenai studi kasus 2, yaitu e-kantin. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nama saya Santiana dengan NIM 2010512063. Nama saya Muhammad Rafi Hafiz dengan NIM 201051275. Nama saya Rizky Malik dengan NIM 2010512081. Nama saya Catherine Maharani Widyasmoro dengan NIM 201051286. Pada pokok pembahasan kali ini, yang pertama adalah kami membahas mengenai studi kasus, yang kedua adalah ERD, yang ketiga adalah RS, lalu yang keempat adalah rancangan tabel beserta isinya, lalu yang kelima adalah implementasi, dan yang keenam adalah pertanyaan. Lalu kami akan membahas mengenai studi kasus, yaitu aplikasi kantin merupakan inovasi yang dapat mempermudah layanan pada sebuah kantin, di mana aplikasi ini mempunyai layanan utama, yaitu pengaksesan menu yang terdapat pada kantin, serta pemesanan menu bahkan berbeda lapak kantin. Melalui aplikasi kantin, pelanggan dapat memiliki akses terhadap menu yang ditawarkan dalam sebuah area kantin. Pelanggan dapat melihat seluruh menu yang ditawarkan tiap penjual dalam kantin, lengkap dengan harga serta hitungan setiap porsi yang tersedia, sehingga pelanggan dapat mengetahui terlebih dahulu apakah menu yang ingin mereka pesan masih tersedia atau sudah habis. Lalu pelanggan dapat memilih menu pesanan serta jumlah pesanan yang diinginkan yang berasal dari lapak penyedia kantin. Proses pun berlanjut ke tahap pembayaran, di mana pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan total harga pembelian dengan menggunakan sistem saldo elektronik. Setelah proses pembayaran berhasil, pesanan pun dapat langsung diproses dan diantar ke meja tanpa pelanggan harus mengantri lama, serta penjual dapat menerima daftar pesanan secara lengkap serta pembayaran yang sesuai. Kemudian dalam hal pengiriman makanan kepada pemesan dibutuhkan tenaga relawan yang berasal dari mahasiswa yang sedang tidak ada jadwal kuliah. Lalu mahasiswa tersebut dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan request untuk mengantar makanan. Teknis penggunaannya, pemesan dapat memesan makanan di berbagai lapak kantin, kemudian akan mencarikan pengantar yang aktif. Bila ketemu akan ditunjukkan oleh pengantar yang accept order. Kemudian pengantar akan menuju masing-masing lapak kantin dan menunjukkan ordernya. Setelah order tercatat dan makanan diberikan kepada pemesan. Makanan pengantar akan mengantarkan makanan ke lokasi pemesan lokasi yang berada di dalam kampus, sehingga tinggal melihat lokasi yang diinput pemesan, seperti nama gedung, lantai, ataupun ruangan. Lalu setelah transaksi selesai, saldo pemesan akan terpotong yang kemudian saldo dibagikan dengan formula jumlah bayar, dibagikan ke lapak kantin yang bersangkutan, lalu 80% sisa jumlah bayarnya diberikan ke pengantar, ditambah dengan 20% sisa jumlah bayar diberikan ke e-kantin. Lalu berikut flowchart yang menggambarkan daripada sistem yang berjalan, yaitu ada pembeli, di mana bisa melihat menu, lalu dari menu itu dia bisa memesan. Jika stoknya habis, dia bisa melakukan pencarian menu yang sedia. Jika tidak melakukan pencarian lagi, maka masuk ke proses selesai. Setelah itu, masuk ke mekanisme pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, maka dilanjutkan dengan proses pengiriman. Tetapi jika pembayaran tidak berhasil, maka masuk ke proses selesai. Setelah itu, setelah lapak penyedia kantin selesai untuk memproses makanannya, lalu dicarikan mahasiswa yang aktif untuk mengantarkan makanan kepada pemesan. Yaitu jika mahasiswa tidak ada aktif, maka dicarikan terus perulangan sampai kepada mahasiswa yang menerima makanan tersebut. Setelah itu, masuk ke dalam transaksi selesai dan pembeli menerima surat pembayaran. Lalu habis itu transaksi selesai. Lalu berikut adalah ERD yang akan disampaikan oleh Santiana. Ya, selanjutnya adalah IRD dari studi kasus 2. Next. Nah, pada IRD ini terdapat beberapa tabel. Pertama ada tabel penjual yang berelasi dengan tabel pemesanan dan juga berelasi dengan tabel menu. Lalu, kedua ada tabel menu, dia juga berelasi dengan tabel pemesanan dan juga berelasi dengan tabel penjual. Pada tabel
menu dan tabel pemesanan terdapat kardinalitas many to many sehingga akan terbentuk tabel baru yang bernama detail pemesanan. Selanjutnya ada tabel pembeli. Tabel pembeli berelasi dengan tabel pengiriman, tabel pembayaran, dan juga berelasi dengan tabel pemesanan. Selanjutnya ada tabel pengiriman. Pada tabel pengiriman terdapat atribut komposit yaitu pada lokasi. Kompositnya adalah ruangan, lantai, dan nama gedung. Selanjutnya ada tabel pengantar. Pada tabel pengantar, dia terdapat relasi kepada tabel pengiriman. Lalu ada tabel pembayaran, dia berelasi dengan tabel pembeli dan tabel struk. Selanjutnya yaitu ada tabel struk. Pada tabel struk terdapat atribut komposit, yaitu kompositnya harga ikantin dan juga ongkir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Raffi. Selanjutnya LMS dari studi kasus dulu. Dalam tabel relasi terdapat beberapa tabel ya seperti tabel penjual dengan ID kantin sebagai primary key, lalu tabel pembeli dengan ID pembeli sebagai primary key, lalu tabel pengantar yaitu ID pengantar sebagai primary key, tabel pemesanan ID pemesanan sebagai primary key dan ID pembeli sebagai foreign key. Lalu di tabel stroke terdapat ID stroke sebagai primary key dan ID pembayaran sebagai foreign key. Lalu pada tabel menu terdapat ID menu sebagai primary key dan ID kantin sebagai foreign key. Di tabel detail pemesanan terdapat nomor sebagai primary key dan ID pemesanan sebagai foreign key, ID pembeli, ID kantin, dan ID menu juga sebagai foreign key. Lalu pada tabel pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, ID pemesanan dan ID pembeli sebagai foreign key. Lalu terakhir pada tabel pengiriman, ID pengiriman sebagai primary key, lalu ID pembeli, ID pemesanan, dan ID pengantar sebagai foreign key. Untuk selanjutnya dibahas oleh teman saya Yoma. Selanjutnya yaitu ada rancangan tabel dan dari tabel yang telah dibuat sebelumnya. Tabel-tabel yang ada dalam sistem ini yaitu pertama ada tabel penjual yang berisikan 3 file, yaitu file ID kantin sebagai primary key dan nama kantin dan lokasi dengan keterangan not null atau tidak boleh kosong. Selanjutnya itu ada tabel pembeli dengan jumlah file 3 dengan rincian ID pembeli sebagai primary key dan nama serta nomor telepon pembeli dengan keterangan not null atau tidak boleh kosong. Berikut adalah isi dari tabel penjual dan tabel pembeli. Selanjutnya itu ada tabel pengantar yang berjumlah 6 file dengan rincian ID pengantar sebagai primary key, prodi, nama pengantar, angkatan, status pengantar, dan nomor telepon pengantar. Status pengantar memiliki keterangan not null dan defaultnya non-aktif. Dan berikut adalah isi dari tabel pengantar. Selanjutnya ada tabel pemesanan yang memiliki file sebanyak 3 dengan rincian ID pemesanan sebagai primary key dan memiliki keterangan tidak boleh kosong, lalu ID pembeli sebagai foreign key dan tanggal pesan yang memiliki keterangan not atau tidak boleh kosong. Dan berikut adalah isi dari tabel pemesanan. Selanjutnya yaitu tabel menu yang memiliki file sebanyak 7 dengan keterangan ID menu sebagai primary key-nya. Lalu ada nama menu, satuan, stok, jenis menu, dan harga menu yang memiliki keterangan not null, dan ada ID kantin sebagai foreign key dari tabel menu. Berikut adalah isi dari tabel menu.
Selanjutnya yaitu tabel detail pemesanan. Tabel detail pemesanan memiliki file sebanyak 8 dengan rincian file 0 atau nomor sebagai primary key dan memiliki keterangan not null juga auto increment. Selanjutnya ID pemesanan, ID pembeli, ID kantin, dan ID menu sebagai foreign key. Lalu ada jumlah menu, dan harga total yang memiliki keterangan not null atau tidak boleh kosong. Dan berikut adalah isi dari tabel detail pemesanan. Selanjutnya ada tabel pembayaran yang memiliki 6 file dengan keterangan ID pembayaran sebagai primary key dan memiliki keterangan not null. Lalu ada ID pemesanan dan ID pembeli sebagai foreign key dan file tangga bayar, harga bayar, dan jenis pembayaran yang memiliki keterangan not null atau tidak boleh kosong. Dan berikut adalah isi dari tabel pembayaran. Selanjutnya ada tabel struk yang memiliki 6 file dengan keterangan ID struk sebagai primary key dan memiliki keterangan not null, lalu ID pembayaran sebagai foreign key, harga kantin, ongkir harga kantin, dan total pembayaran memiliki keterangan not null. Dan berikut adalah isi dari tabel struk. Selanjutnya yaitu ada tabel pengiriman yang berisi 8 file. ID pengiriman sebagai primary key dan memiliki keterangan not null, lalu ada ID pembeli, ID pemesanan, dan ID pengantar sebagai foreign key. Lalu ada nama gedung, lantai, ruangan, dan status pengiriman yang memiliki keterangan not null. Dan berikut adalah isi dari tabel pengiriman. Keterangan dari tabel-tabel yang telah ditampilkan sebelumnya. Ada ID kantin yang memiliki panjang data sebanyak 3 dengan contoh yaitu K01. Kode K itu untuk keterangan kantin. Lalu ada ID pembeli dengan panjang data 4, contoh C001. Kode C itu bermakna customer atau kode untuk pembeli. Lalu ada ID pengantar yang memiliki panjang data 3, contohnya A01. Kode A ini untuk pengantar. Lalu ada ID menu yang memiliki panjang data 3, contoh F01. Kode F ini bermakna foods atau isi dari tabel menu. Lalu ada ID pemesanan yang memiliki panjang data sebanyak 8, contoh BC001001. Kode B untuk book dan C001 itu adalah ID pembeli. Lalu 001 3 digit terakhir adalah nomor urut dari pemesanan. Selanjutnya itu ada ID pengiriman yang memiliki panjang data 7, contoh SA01001. S ini adalah kode untuk send atau pengiriman. Lalu A01 itu kode dari ID pengantar dan 3 digit terakhir 001 yaitu nomor urut pengiriman. Lalu ada ID pembayaran yang memiliki panjang data sebanyak 9, contoh 0105210001. 6 digit pertama yaitu keterangan berupa tanggal, lalu 3 digit terakhir yaitu nomor urut dari pembayaran. Dan yang terakhir ada keterangan dari ID struk yang memiliki panjang data sebanyak 10, contoh M0102210001. Kode M itu kode untuk money. Lalu 010221 6 digit setelah digit pertama yaitu kode untuk tanggal struk, lalu 3 digit terakhir adalah nomor urut struk tersebut. Baik, selanjutnya ada implementasi pada MySQL. Untuk
Untuk implementasi pada MySQL, semua tabel menggunakan sintaks create table untuk membuat tabel dan insert into untuk memasukkan data. Berikut adalah implementasi pada tabel penjual. Dan berikut implementasi pada tabel pembeli. Berikut ini adalah implementasi pada tabel pengantar. Selanjutnya ada implementasi pada tabel pemesanan. Berikutnya ada implementasi pada tabel menu. Selanjutnya ada implementasi pada tabel detail pemesanan. Dan selanjutnya ada implementasi pada tabel pembayaran. Berikutnya ada implementasi pada tabel struk. Dan selanjutnya ada implementasi pada tabel pengiriman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu mengenai live query dari database yang telah kami buat. Jadi pertanyaan pertama adalah tampilkan menu yang telah dibayar pada tanggal 21 bulan 4 2021. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Menu yang dibayar pada tanggal 21 bulan 4 tahun 2021. Nah, di mana kita melakukan select dari tanggal bayar, ID menu dan nama menu, serta jenis menu. Dari pembayaran diinisialisasikan dengan A, lalu melakukan inner join terhadap detail pemesanan. Lalu dari tabel pembayaran yang sama, ID pemesanan dengan tabel detail pemesanan yang ID-nya sama. Setelah itu melakukan inner join lagi kepada tabel menu dengan ID menu yang sama, di mana kasusnya adalah tanggal bayar pada tahun 2021 bulan 4 tanggal 21. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu pertanyaan yang kedua adalah tampilkan menu apa saja yang telah terjual di kantin Melati dan siapa saja pembelinya. Nah, di sini kita menggunakan select distinct, di mana kita melakukan select pada ID kantin, nama kantin, ID menu, serta nama menu, nama dari tabel menu, lalu melakukan inner join terhadap tabel penjualan, di mana ID kantin sama dengan ID kantin dari menu, sama dengan ID kantin dari penjualan. Habis itu lakukan inner join lagi terhadap detail pemesanan, di mana tabel penjualan sama dengan tabel detail pemesanan pada ID kantinnya. Lalu melakukan inner join kembali pada tabel pembeli, di mana ID pembelinya itu sama. Lalu di mana kasusnya adalah nama kantin sama dengan kantin Melati. Seperti ini outputnya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dengan pertanyaan tampilkan pendapatan keuangan pada kantin Nusantara di tanggal 27 bulan 4 tahun 2021. Pada pertanyaan ini, kami menggunakan inner join dengan query-nya yaitu select a.id kantin, a titik nama kantin, c tanggal bayar, s tanggal, lalu sum dari harga total, s total penjualan dari tabel penjualan dengan alias A, lalu di inner join dengan tabel detail pemesanan alias B on a.id kantin sama dengan b.id kantin, lalu kita inner join lagi dengan tabel pembayaran dengan alias C on b.id pemesanan sama dengan c.id pemesanan, where nama kantin sama dengan kantin Nusantara, and tanggal pembayaran 2021 0427. Dan berikut hasil dari query-nya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 yaitu tampilkan menu serta kantin apa saja yang telah dilakukan pemesanan oleh orang yang berada pada gedung Syahid Sudirman Center. Pada pertanyaan nomor 4, di sini juga menggunakan inner join, yaitu query-nya select nama menu, nama kantin, jumlah menu,
nama gedung dari tabel penjualan dengan alias A, lalu inner join dengan tabel menu alias B, on a.id kantin sama dengan b.id kantin, lalu inner join dengan tabel detail pemesanan alias C, on b.id menu sama dengan c.id menu, lalu inner join lagi dengan tabel pengiriman alias D, on d.id pemesanan sama dengan c.id pemesanan, where nama gedung sama dengan Syahid Sudirman Sen. Dan berikut hasil dari query-nya. Selanjutnya pertanyaan, tampilkan nama pengantar yang melakukan pengiriman pesanan atas nama Rachel serta nomor telepon pengirim. Pada soal ini kita memakai query dengan select nama pengantar, nomor telepon pengantar dari tabel pembeli A, lalu inner join pengiriman B on A.id pembeli sama dengan B.id pembeli, lalu inner join pengantar C titik ID pengantar sama dengan B titik ID pengantar, di mana nama sama dengan Rachel. Dan berikut adalah hasil tampilannya dengan nama pengantarnya Wandi Kusuma. Lalu di nomor selanjutnya, tampilkan rata-rata pembayaran yang dilakukan oleh setiap pemesanan. Pada pertanyaan ini kita menggunakan query select max dengan total pembayaran sebagai rata-rata harga pembelian dari table struk dengan rata-rata harga pembelian yaitu 37.000. Oke, selanjutnya pertanyaan, tampilkan total mahasiswa yang aktif dalam melakukan pengantaran. Berikut adalah query-nya, yaitu dengan menggunakan select count, status pengantar, S mahasiswa aktif mengantar, from pengantar dengan kondisi status pengantar aktif. Lalu output dari query tersebut akan menampilkan mahasiswa yang aktif mengantar dan jumlahnya. Di sini sudah terlihat jumlah mahasiswa yang aktif mengantar sebanyak 7 orang. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, tampilkan rata-rata stok menu, di mana stok tersebut kurang dari 40. Berikut adalah query-nya. Di sini menggunakan query select AFG atau average dari stok from menu dengan kondisi stok kurang dari 40. Lalu akan tampil rata-rata stok dari tabel menu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah tampilkan harga menu makanan yang kurang dari 10.000 di luar dari biaya layanan. Di sini kami menggunakan query select from menu where harga menu kurang dari 10.000. Untuk pertanyaan selanjutnya, tampilkan jumlah total pembelian pada tabel detail pemesanan. Di sini kami menggunakan query select sum jumlah menu as total pembelian from detail pemesanan. Dan hasilnya total pembelian ada 27. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjawab pertanyaan dari live query. Berikut adalah pemaparan yang telah kami
lakukan mengenai desain database pada studi kasus nomor 2, yaitu e-kantin. Apabila yang telah kami paparkan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.